nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti pernah mendapatkan nasihat atau saran dari seseorang apabila kita mengalami kegagalan. Contohnya, ketika kita gagal memperoleh nilai yang baik, orang tua kita akan menasihati kita agar lebih serius belajar dan mengurangi waktu untuk bermain. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita mengamati perikop Injil yang direnungkan saat ini, sekilas kita akan melihat bahwa pertama-tama Yesus ingin mengajarkan firman Allah kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Yesus menggunakan perahu Simon
untuk mengajar banyak orang. Sementara Petrus dan saudara-saudaranya sedang membasuh jala. Namun bila kita melihat lebih teliti lagi, perikop Injil ini hendak mengajarkan kita arti kepercayaan. Selesai menyampaikan firman Allah, Yesus menyuruh Simon agar menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mengikuti apa yang dikatakan Yesus, Simon memperoleh ikan yang banyak sekali. Bahkan jala Petrus hampir koyak karena banyaknya ikan. Melihat itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lalu kata Yesus kepada Petrus, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Petrus adalah seorang nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus sebenarnya tahu betul soal menangkap ikan. Sebab pekerjaan sehari-hari Petrus adalah seorang nelayan. Walaupun demikian, Petrus pernah mengalami kegagalan dalam menangkap ikan. Bahkan tidak menangkap seekor pun ikan. Yesus menyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Perintah Yesus kepada Petrus tampaknya konyol. Bagaimana mungkin Yesus sebagai seorang pengajar, tukang kayu, tahu tentang menangkap ikan? Sedangkan Petrus sendiri yang pekerjaannya adalah seorang nelayan, belum tentu dapat menangkap ikan. Saudaraku yang terkasih, Yesus yang tidak pernah menjadi nelayan memberikan perintah kepada Petrus agar menolakkan perahunya sedikit jauh. Saudaraku yang terkasih, sekalipun Petrus tahu bahwa ia adalah seorang nelayan dan tahu betul perihal menangkap ikan, tetapi Petrus tetap mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kepercayaan dan sikap mau mendengarkan apa yang diperintahkan Yesus kepada Petrus memperoleh ikan yang berlimpah. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, apa yang dapat kita renungkan bersama dari sabda Allah hari ini? Situasi kita saat ini sedang dilanda krisis sebagai dampak dari wabah virus corona. Banyak kegiatan kita yang terhalang dan mungkin menghambat kita bekerja, sehingga kita banyak mengalami kegagalan baik dalam ekonomi maupun dalam kerukunan antar sesama kita, juga yang sekolah dan kuliah daring. Contoh sederhana ialah pemberlakuan PPKM yang banyak merugikan dan menghambat kelancaran pekerjaan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama ialah, sungguhkah saya percaya bahwa Allah tetap mencurahkan kasih-Nya kepada kita di tengah situasi sulit saat ini? Sungguhkah saya percaya bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang umat-Nya di tengah situasi saat ini? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sabda Allah
hari ini mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada kasih dan cintanya, meski situasi kita di tengah wabah COVID-19 saat ini. Semoga kepercayaan kita semakin teguh. Allah Bapa yang penuh belas kasih, bantulah kami agar berusaha untuk menyadari dan mendengarkan Putra-Mu Yesus Kristus dalam setiap langkah hidup kami, sehingga tetap teguh dalam mempercayai Engkau sebagai penyelamat, sehingga kami selalu mengandalkan Putra-Mu Yesus Kristus dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.